afraid? Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care. Iva, sudah berapa mata kuliah yang selesai? Kira-kira 4 tahun. Iya, baru jalan sampai tugas video. Video apa? Video yang minta sama Pak Budi. Iya kak, iya. Kapan deadline-nya? Akhir November ini. Ih, tolong pitanya belum dong. Ayo. Wih, orang punya tugas video. Tugas video apa? Tugas videonya MK-nya Pak Budi. Oh iya, ada ya. Kapan kamu bikin? Minta sekarang juga. Gas. Then sacred, but it's a limit. Hey, go, here she go. Either a little too high or a little too low. Got no sound. Pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Dengan dosen pengampu Bapak Syabudin Adam SEMM dengan judul Dimensi Etika dalam Perusahaan. Penasaran dengan videonya? Mari nonton! Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know. Lowongan kerja. Perusahaannya Panteku ini. Melamar. Di dalam setiap organisasi ada keputusan-keputusan yang terlihat sederhana dari luar, tetapi menyimpan banyak konsekuensi yang sangat besar di dalamnya. Di balik keputusan itu, ada berdiri satu divisi yang tidak pernah berhenti menjaga keseimbangan antara manusia dan kepentingan bisnis, yaitu manajemen sumber daya manusia. Tapi hari ini kita bertanya, apakah keputusan itu diambil sudah berdasarkan keadilan atau hanya sekedar melayani kenyamanan? Etika adalah kata yang sering kita dengar, namun masih jarang untuk dipahami. Inilah perjalanan kita memasuki dimensi etika dalam manajemen sumber daya manusia. Di kantor ini, tidak semua masalah terlihat di permukaan. Terkadang ketidakadilan muncul dengan wajah yang halus. Karyawan yang selalu tidak dipromosikan meski berkinerja baik, email yang berisi data pribadi yang tersebar tanpa izin, atasan yang meminta bantuan kecil agar kerabatnya diterima, HR berada di persimpangan. Di satu sisi lain, tekanan relasi dan hierarki. Di sisi lain, suara hati, profesionalisme, dan tanggung jawab moral. Pertanyaannya sederhana, ketika semuanya menekanmu untuk memilih jalan yang mudah, apakah kamu masih memilih jalan yang benar? Kok bisa gaji Silvi ketukar dengan karyawan baru proyek? Oh iya, kok bisa ya? Iya, dan juga kata karyawan tersebut di proyek. Kira-kira siapa ya yang bocorin? Gak tahu, pokoknya masalah ini harus kita bicarakan dengan manajer kita.
Oke, tenang saja, serahkan semua bukti ke saya, nanti kita selesaikan semuanya. Begitu Bu, data pribadi milik karyawan tersebar banyak di grup proyek. Mana datanya? Coba saya lihat. Tenang saja, kita investigasi dulu. Jangan sampai masalah ini sampai ke atasan kita. Etika adalah fondasi yang tak terlihat namun selalu terasa. Ia bukan peraturan tertulis yang kaku, melainkan nilai yang menjadi arah bagi setiap tindakan manusia. Dalam manajemen sumber daya manusia, etika memaduk bagaimana organisasi memperlakukan orang-orang yang setiap hari memberikan tenaga, pikiran, dan waktu mereka. Etika hadir ketika kita memutuskan siapa yang layak diterima. Etika hadir ketika kita menjaga rahasia karyawan seolah itu rahasia kita sendiri. Etika hadir ketika kita memilih kejujuran alih-alih kepentingan pribadi. Tanpa etika, pekerjaan human resource adalah rutinitas administrasi. Dengan etika, human resource menjadi penjaga martabat manusia. Ya Ibu, ada yang bisa saya bantu? Halo Nisa, nanti ada kandidat bernama Misra. Dia titipan kenalan saya, tolong bantu ya. Tentu saja, semua kandidat akan ikut prosedur seperti biasa. Saya mau Misra lolos ke tahap akhir. Kita butuh orang yang dekat dan bisa dipercaya. Baik, saya akan catat masukannya. Permisi, selamat pertama atas nama Fitri Adiana Putri. Saya Bu. Ya, mari ikut saya ke ruang HR. Silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi Bu. Silahkan duduk. Oke, baik. Ceritakan mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan ini. Saya ingin bekerja di lingkungan yang bisa menghargai kemampuan bekerja saya, Bu. Menurut saya, rekrutmen soal kualitas perusahaan ini sangat baik, bukan hanya untuk kedekatan. Baik Putri, kita masuk ke tahap selanjutnya. Alamat berikutnya atas nama Misra. Iya Ibu, saya. Ya, mari ikut saya. Silahkan. Pagi Bu. Silahkan duduk. Baik Bu, sepertinya saya tidak perlu tegang lagi ya. Soalnya atasan Ibu juga sudah bilang ke saya kok. Tapi kita menilai sesuai dengan prosedur perusahaan. Bu, yang penting saya diterima kerja dulu. Urusan kerja itu nanti saya belajar ke belakang. Baik, ceritakan mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan ini. Saya ingin bekerja di perusahaan ini karena saya ingin menjadi bagian yang dipercaya oleh atasan. Dan menurut saya juga bekerja di sini itu peluangnya sangat besar. Oke, baik. Nanti kita lihat hasil tes akhirnya. Terima kasih Bu. Silahkan. Jadi, fungsi etika bukan sekedar memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai aturan.
Etika berperan menjaga agar kekuasaan tidak salah gunakan. Etika memastikan bahwa setiap orang, baik staf baru, manajer senior, hingga direktur, mendapatkan perlakuan yang setara. Etika membangun kepercayaan, suatu yang tidak bisa dibeli oleh perusahaan manapun. Karyawan yang percaya pada HR akan berani bersuara. Karyawan yang merasakan aman akan bekerja sepenuh hati. Dan organisasi yang menjunjung etika akan berdiri lebih kokoh menghadapi tantangan apapun. Mereka pada akhirnya, etika adalah napas dari budaya organisasi. Terima kasih. Silahkan masuk. Baik, kita mulai rapat hari ini. Bagaimana dengan hasil tes sebelumnya? Baik, sesuai dengan hasil tes, Putri lolos dengan nilai tertinggi. Bagaimana dengan Misra? Sedangkan Misra, dia gagal 2 kali. Apa Ibu yakin mau memberikan laporan asli itu ke tim manajer? Tentunya kamu salahkan karena tidak mengikuti kemauan beliau. Baik, kita harus profesional ya. Kita harus ikuti data karena Putri lebih layak untuk diterima. Kalau itu keputusan Ibu, kami izin keluar. Baik, hari ini kita selesai. Kalau aku pilih Misra, aku akan mengorbankan keadilan. Tetapi kalau aku pilih Putri, Ibu Epi bisa marah. Tapi kalau aku mengabaikan etika, untuk apa aku bekerja di posisi ini? Jadi dalam kenyataan, etika bukan hanya tentang merasakan mana yang benar. Dunia profesional dia menuntut sistem yang jelas, konsisten, dan dapat diuji. Karena itu, HR membutuhkan kerangka kerja etika seperti panduan langkah demi langkah agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Kita memulai dari satu hal, yaitu mengidentifikasi dilema. Apakah ini sekedar masalah teknis atau ada nilai moral yang dipertaruhkan? Lalu kita menganalisis siapa saja yang terdampak, karyawan, tim, perusahaan, atau keluarga mereka. Kemudian kita menemukan berbagai opsi tindakan menguji setiap kemungkinan. Tidak ada solusi yang sempurna, tetapi selalu ada solusi yang paling manusiawi. Dan akhirnya kita mengambil keputusan, yaitu keputusan yang mungkin tidak memuaskan semua orang, tetapi tetap setia pada nilai moral. Bagaimana ya caranya agar Misra ini lolos, tapi Putri juga? Gimana ya? Aku bingung. Jadi, sebelum memutuskan apapun, HR harus kembali pada satu titik dirinya sendiri. Apakah keputusan ini benar atau hanya terlihat benar? Apakah saya mengambil langkah ini untuk menjaga integritas atau untuk menghindari konflik? Etika bukan hanya soal aturan atau prosedur. Etika adalah tentang keberanian untuk melihat diri sendiri secara jujur. Dan ketika HR mampu berdiri jujur pada dirinya sendiri, maka ia mampu berdiri jujur di hadapan siapapun. Silakan masuk. Silakan duduk. Ibu, hasil seleksinya sudah selesai. Bagus, bisa lolos? Tidak, karena secara kompetensi Putri jauh lebih memenuhi syarat. Anissa, kamu paham kali ini di depan siapa? Kamu mau saya terlihat jelek di mata keluarga saya? Maaf Bu, tapi rekrutmen itu harus objektif. Kita membutuhkan orang yang benar-benar bisa bekerja, bukan hanya orang yang dekat dengan Ibu. Kamu berani juga ya? Baik, saya terima keputusannya kamu. Kamu harus hati-hati ya, jika kinerja dia tidak memuaskan. Baik, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Baik, terima kasih Ibu. Sebuah organisasi dapat memiliki ribuan halaman kebijakan. Tapi tanpa adanya karakter yang kuat, semua itu tidak akan berarti apa-apa. SDM yang beretika, mereka tetap melakukan yang benar meskipun tak ada yang melihat. Mereka memiliki keberanian moral, tetap menyampaikan kebenaran meskipun itu beresiko. Mereka adil, mereka tidak pernah melihat perbedaan, baik dari segi agama, relasi, dan juga status sosial.
Dan yang paling penting, mereka memiliki empati. Mereka paham bahwa data setiap karyawan itu sangat penting. Juga keputusan HR adalah hal yang sangat menentukan masa depan seseorang. Karena itu karakterlah yang membuat HR bukan hanya sekedar posisi, tapi penjaga nilai dan juga moralitas. Pak Bu Anissa, kami salut dengan keputusan Ibu. Tidak semua orang berani seperti Ibu. Pak, Ibu telah mengambil keputusan yang tepat dan sudah sesuai prosedur. Pemimpin yang benar-benar memegang teguh etika. Terima kasih. Selamat ya Putri, kamu telah diterima. Semua berkat kerja kerasmu. Terima kasih Bu, saya tidak akan mengecewakan perusahaan ini. Misra, maaf ya, kamu belum bisa lolos. Saya minta maaf Bu, saya terlalu percaya diri. Saya pikir titipan itu sudah cukup. Mungkin ini sebagai pembelajaran. Selamat ya Putri, selalu menangani perusahaan kami. Pada akhirnya, etika bukanlah tujuan, tetapi etika merupakan perlakuan yang harus dilakukan setiap hari. Membangun organisasi yang beretika berarti kita menciptakan manusia yang berani, jujur, dan bertanggung jawab. Maka dari itu, kita menciptakan manusia yang bukan hanya cerdas, tetapi memiliki etika. Karena etika merupakan kekuatan dalam sebuah organisasi untuk terlihat hidup. Masa depan progresif. Etika adalah sebuah gerakan, Bukan sekedar kata-kata. Kita bergerak, perusahaan lebih kuat. Etika bukan statis, tapi aksi setiap saat. Ibu hebat. Untuk Misra, kita harus ikuti data karena Putri kita selesaikan makan. Berusaha semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Jawab salam itu wajib. Pandai bersama dunia dalam sasukan. Nona sakit susu habis buang muka. Sama buka sentiasa sampai selain kenal mungkin yang manis lain. Nona kucuk dalam cuek. Pandai bersama dunia dalam sasukan. Nona sakit susu habis buang muka. Sama buka sentiasa sampai selain kenal mungkin yang manis lain. Nona kucuk dalam cuek. Pandai bersama dunia dalam sasukan. Nona sakit susu habis buang muka. Sama buka sentiasa sampai selain kenal mungkin yang manis lain. Nona kucuk dalam cuek. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.